Coba lakukan satu hal sederhana, ambil gelas, isi dengan air, lalu minum setengahnya. Selesai? Nah, barusan kamu menghabiskan air yang setara dengan 12 kali percakapan dengan AI. Iya, hal-hal kecil seperti bikinin rencana bisnis kopi, bantuin tulis caption, atau kasih gue ide konten, setengah gelas air. Untuk hal yang terasa tidak ada harganya. Dan setiap harinya, ada miliaran percakapan seperti itu di seluruh dunia. Masalahnya, kita jarang bahkan hampir nggak pernah kepikiran apa yang terjadi di balik layar setiap kali kita pakai AI. Di satu sisi kita hidup di masa depan, mobil listrik, kota pintar, robot, dan AI yang bisa bantu kerjaan dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, dunia terasa makin haus dan lapar. Haus akan air bersih, lapar akan energi. Dan inilah hal yang jarang orang bahas. Setiap kali kamu pakai ChatGPT, Midjourney, Gemini, DeepSeek, Qwen, Canva AI, bumi sedang membayar tagihan energi dan air atas nama kita. Hari ini, kita akan membongkar sisi tersembunyi dari AI. Bagaimana teknologi paling revolusioner era kita bisa menjadi monster energi dan air yang sedang kita biarkan tumbuh tanpa kendali. So stay with me, jangan skip episode ini, karena setelah mendengarnya sampai akhir, cara kamu memandang AI akan berubah total. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan update setiap minggunya dari channel Saka Bumi. Oke, mari mulai dari pertanyaan simpel. AI itu sebenarnya mengkonsumsi energi untuk apa? Jadi gini, AI itu pada dasarnya butuh 3 hal utama. Listrik untuk berpikir, listrik untuk pendinginan, dan air untuk mendinginkannya saat kepanasan. Kita perjelas satu-satu prosesnya. 1. Energi komputasi. GPU super kuat yang menyedot 40-70% total listrik data center. 2. Energi pendinginan, server panasnya ekstrem, cooling menyerap 30-60% energi tambahan. 3. Energi infrastruktur, UPS, jaringan distribusi daya yang menyerap 15-20% energi. 4. Energi tak terlihat, embodied energy, energi yang terpakai untuk membuat chip, server, pusat data, bahkan untuk menambang bahan bakunya. Jadi, ketika kamu bilang ChatGPT, buatin aku caption Instagram dong, di belakang layar, jutaan transistor bekerja, listrik mengalir, panas meningkat, pendingin dinyalakan, dan air mulai menguap. Buat melatih satu model besar seperti GPT-3 saja, dibutuhkan 1287 MW jam listrik, setara konsumsi ratusan rumah selama setahun. Dan yang lebih gila lagi bukan trainingnya. Yang paling haus energi justru inference, yaitu saat AI menjawab pertanyaan kita sehari-hari. Menurut UC Riverside, dengan 20-50 pertanyaan saja, kamu sudah menghabiskan setengah liter air bersih. Sekarang bayangkan, setiap hari ada miliaran interaksi seperti itu dengan AI. Ini bagian yang bikin orang biasanya tercengang. Apakah AI juga minum air? Banyak, sangat banyak. Air adalah pendingin terbaik untuk chip dan server modern tercanggih. Bayangin alur prosesnya. Setiap kali kita mengirim instruksi ke bot AI, server merespon dan beban kerja yang berat membuat perangkat keras panas dan akan rusak jika tidak didinginkan dengan benar. Sebagian besar pusat data cukup menggunakan pendingin udara sebelum adanya AI, tapi saat ini infrastrukturnya. Pusat data lebih banyak memerlukan energi secara intensif dan menggunakan cairan pendingin. Cairan pendingin paling ideal agar tidak menimbulkan korosi adalah air bersih. Cairan pendingin dialirkan dalam pipa di sekitar chip dan server untuk mengurangi panas dari sistem elektrik mengalirkannya ke unit peredam panas. Air dipakai untuk menurunkan temperatur cairan pendingin kemudian bersirkulasi kembali untuk mendinginkan server. Pada saat air menurunkan temperatur pendingin akan menjadi air panas, kemudian dialirkan ke menara pendingin yang dilengkapi kombinasi kipas uap air untuk membuang panas dan mendinginkan air. 80% air menguap di cooling tower, sisanya dilepas ke sungai atau danau dengan suhu lebih tinggi. Melatih GPT-3 sama dengan 700.000 liter air, setara membuat 370 mobil BMW. Dan hari ini, ChatGPT 5,1 menerima miliaran pesan per hari. Belum termasuk Gemini, Claude, Qwen, TikTok AI, Canva, Midjourney. AI generatif tumbuh lebih cepat daripada kemampuan kita membangun pasokan air bersih. Microsoft melaporkan bahwa pada tahun 2022, konsumsi air mereka secara global meningkat 34% menjadi hampir 1,7 miliar galon, sekitar 6,4 miliar liter. Peningkatan yang sebagian besar dikaitkan dengan investasi AI. Google melaporkan peningkatan 20% dalam konsumsi air pada periode yang sama. Google, Meta, dan Microsoft merilis pusat data mereka juga menggunakan miliaran liter air setiap tahunnya, dan mereka berkomitmen mencapai netralitas air di tahun 2030. Pada 2030, data center khusus AI diperkirakan menghabiskan 338 miliar liter air per tahun. Butuh gambaran? Itu setara kebutuhan Indonesia dalam setahun untuk 1.116.000 keluarga. Untuk satu jenis teknologi kecerdasan saja.
Di Indonesia dampaknya ini sudah mulai terasa. Jakarta, Batam, Karawang, Cikarang, pusat data tumbuh cepat. Dan ketika data center berdiri di daerah yang sudah punya masalah air, yang berkompetisi bukan hanya industri, tapi juga rumah tangga dan petani. Untuk kawasan Asia Pasifik secara khusus, sebuah riset Mordor Intelligence memproyeksikan konsumsi air pusat data tumbuh dari 0. 92 triliun liter 2025 meningkat menjadi 1,70 triliun liter per tahun pada 2030, didorong ekspansi besar-besaran layanan cloud dan AI. Organisasi Energi Internasional (IEA) memproyeksikan pada 2030 konsumsi listrik data center dunia akan mencapai 945 terawatt jam per tahun. Setara konsumsi listrik di UK dan Indonesia tahun 2024. Pertanyaannya berubah, kalau AI terus tumbuh berkecepatan seperti ini, siapa yang akan membayar harganya? Jadi, apakah kita harus berhenti pakai AI? Tentu tidak. Tapi bagaimana kita menikmati manfaat AI tanpa boros pasokan energi dan air? Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa mengontrol pusat data, tapi kita bisa mengontrol jejak digital kita sendiri. Beberapa langkah kecil seperti, gunakan AI secara efisien, tulis prompt yang jelas biar tidak mengulang-ulang, kurangi streaming 4K kalau tidak perlu, matikan backup otomatis yang tidak penting. Ingat, digital tidak gratis, setiap byte ada jejaknya. Ini tentang pakai AI dengan akal sehat yang lebih bertanggung jawab. AI adalah lompatan terbesar dalam sejarah manusia. Ia bisa membantu menyembuhkan penyakit, menyelesaikan riset, efisiensi pertanian, membantu pendidikan, bahkan memetakan iklim. Tapi teknologi besar juga datang dengan tanggung jawab besar. Kita bisa memilih AI yang boros dan tidak terkendali, atau menggunakan AI yang lebih cerdas untuk lingkungan berkelanjutan. Pilihan itu mulai dari kesadaran kecil. Kalau kamu merasa episode ini membuka wawasan, support dengan like, subscribe, dan yang paling penting share ke satu orang yang menurutmu perlu mendengar ini. Because real change doesn't start from big speeches. It starts from people who care. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay curious, stay conscious, and see you in the next episode.